Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah dari kelas PTIKA dengan NIM 2002 Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai program sequential searching. Di komputer saya sudah ada contoh program sequential searching, yang dimana program ini user yang menentukan jumlah data beserta nilainya dan nilai yang dicari. Baik, pada saat pertama kali program tersebut dibuat, maka biasanya muncul kata include usestream, di mana kata ini mengandung arti, yaitu file header atau file yang berisi deklarasi untuk berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh program, baik itu sebagai standar input, output, maupun sebagai sinteks. Kata yang kedua ada using namespace std, berarti gunakan semua yang ada dalam namespace std atau standar seperti sin dan cout. Adapun tipe data yang digunakan dalam program ini yaitu tipe data integer. Seperti yang kita ketahui bahwa tipe data integer merupakan tipe data jenis nilai yang dapat ditampung oleh suatu variabel. Nilai yang ditampung oleh tipe data ini berupa angka. Tipe data integer ini diikuti oleh variabel-variabelnya, di mana variabelnya adalah variabel n, variabel bilangan cari, variabel i, dan variabel ketemu. Untuk tipe data integer yang kedua ini, di mana mengandung variabel data n, yang berarti data pada program ini tidak ditentukan, nanti akan ditentukan oleh user. Oleh karena itu, nilainya tidak ditentukan atau diganti dengan huruf n. Selanjutnya ada cout dan sin, di mana fungsi cout adalah fungsi standar pada C++ untuk menampilkan output ke layar, sedangkan fungsi sin ini adalah fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Jadi cout ini akan menampilkan kata banyaknya elemen array pada saat program ini di output atau di run. Lalu user akan memasukkan nilai sesuai dengan yang mereka inginkan. Nilai tersebut awalnya bernilai n, lalu ketika user memasukkan nilai tersebut, maka n ini akan berganti menjadi nilai, lalu nilai tersebut akan disimpan di dekat kata banyaknya elemen array. Lalu selanjutnya ada kata for atau pengulangan, berfungsi untuk melakukan pengeksekusian beberapa pernyataan secara berulang-ulang, di mana variabel pada perulangan C dengan tipe data integer ini, data C tidak boleh lebih besar dari data n, di mana jumlah data C tidak boleh melebihi banyaknya jumlah indeks array yang diinputkan. Jumlah data tidak bisa lebih besar daripada jumlah data indeks yang diinputkan oleh user, dan data C ini akan bertambah satu kali setiap dieksekusi. Selanjutnya ada cout, memasukkan data, dan sin data C, di mana bilangan yang kita cari terdiri dari data yang akan dicari berdasarkan data yang dimasukkan tadi. Nah, data yang tadi user masukkan pada bagian ini nantinya akan sesuai dengan jumlah data yang dimasukkan. Jadi user akan memasukkan banyaknya data yang ingin mereka masukkan. Lalu pada bagian ini akan mengeksekusi data tersebut dan membuatnya menjadi beberapa bagian sesuai dengan banyaknya elemen array yang diinputkan oleh user tadi. Selanjutnya ada kata i sama dengan 0. Dari variabel i itu, di mana i sama dengan 0. Selanjutnya ada cout, sin bila bilangan cari dan akan ketemu sama dengan 0. Jika user telah memasukkan jumlah
data yang ingin mereka cari, lalu user memasukkan elemen-elemen data tadi, lalu user selanjutnya akan memasukkan salah satu data yang ingin mereka cari. Otomatis data tersebut harus berada dalam bagian ini. Oleh karena itu, data yang dicari ini harus berdasarkan dengan bilangan yang dicari. Cout ini akan menampilkan kata data yang dicari, dan sin akan menampilkan bilangan yang dicari. Jadi user itu akan menekan keyboard angka yang ingin mereka cari, tapi angka tersebut harus sesuai salah satunya dengan data yang tadi dimasukkan. Jika data tersebut benar, maka akan ketemu hasilnya. Selanjutnya ada while, di mana while ini adalah untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui sebelumnya. Jadi while ini akan diulang jika proses yang di atas tidak diketahui, di mana data seperti yang kita ketahui while ini. Nah, sampai di sini. Seperti yang kita ketahui, data dari variabel i tidak boleh lebih besar dari data n. Berarti variabel i harus lebih kecil dari n. Jika data i sama dengan bilangan yang dicari, maka akan menghasilkan sebuah nilai yang dimana nilai tersebut merupakan nilai yang kita cari tadi. Jika data i tidak sama, maka otomatis tidak bisa ditemukan. Atau dengan kata lain, jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kode program akan lanjut ke kondisi else di bawahnya. Oleh karena itulah kita menggunakan perintah yang kedua, yaitu perintah else. Jadi di sini jika data if ini tidak ditemukan, maka selanjutnya akan menggunakan kata perintah else untuk menemukannya kembali. Jadi i ditambah 1, di mana i ini ditambah 1 karena supaya nilai yang kita cari ini bisa ditemukan. Nah, selanjutnya ada kata if. Tadi saya lupa jelaskan apa itu if. If adalah sebuah struktur pemilihan yang digunakan untuk mengeksekusi sebuah kondisi. Jadi di sini ada kata if ketemu sama dengan 1. Cout and data yang dicari ditemukan berada pada indeks ke. Selanjutnya ada else. Cout data tidak ditemukan. Nah, pada bagian ini ketika data ditemukan, maka berarti true, maka akan muncul notifikasi dalam output yang mengatakan bahwa data yang dicari ditemukan berada pada indeks ke sekian. Jika data yang dimasukkan tidak ditemukan, berarti itu bisa saja false, maka akan muncul notifikasi dalam output yang menyatakan bahwa data tidak ditemukan. Baik, selanjutnya kita akan mencoba run pada program ini. Nantinya akan menghasilkan output. Nah, pada output ini user menentukan jumlah elemen yang ingin mereka masukkan. Misalnya saya masukkan 6. Enter. Masukkan data pertama. Misalnya saya memasukkan data pertama itu 1, data kedua 2, data ketiga 3, data keempat 4, data kelima 5, dan data keenam 6. Oke, sedangkan saya mau mencari data yang ketiga. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa data yang ingin dicari harus berada salah satunya di antara data 1 sampai data 6. Jadi saya ingin mencari misalnya data yang ketiga. Selanjutnya klik enter. Nah, data yang dicari ditemukan berada pada indeks kedua. Mengapa data yang dicari nomor 3 ini berada pada indeks kedua, padahal di sini terdapat masukkan data ketiga? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa array selamanya itu dimulai dari 0. Jadi masukkan data ke 1 ini sama dengan array 0, yang berarti 1 sama dengan 1.
masukkan data kedua, yang berarti array-nya itu 1 sama dengan 2. Yang ketiga, array yang kedua itu memasukkan data ke-3 sama dengan hasilnya sama dengan 3. Oleh karena itu, pada indeks ini menunjukkan bahwa nilai yang kita cari yaitu 3 berada pada indeks kedua. Ingat, selamanya array itu dimulai dari 0. Oleh karena itu, hasilnya ditemukan pada indeks kedua. Oke, sekian dan terima kasih. Itulah tadi penjelasan mengenai program sequential searching dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.